Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Ahmad Arazi, Saya Anissa Khairi. Saya Rehan Raka Tarik. Saya Alia Putri Arista. Saya Lirani Aljana. yang akan mempresentasikan materi resiko likuiditas pada studi kasus kimia farma. Di presentasi kali ini kami akan membahas beberapa poin yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan, profil singkat kimia farma, materi pembahasan, tujuan dan pentingnya risiko likuiditas bagi perusahaan, solusi untuk mengatasi risiko likuiditas, studi kasus pada kimia farma, analisis studi kasus pada kimia farma, solusi untuk kimia farma, dan kesimpulan. Bagian pertama yaitu latar belakang. Masalah likuiditas merupakan salah satu masalah yang penting bagi perusahaan yang sulit dipecahkan. Dari sudut pandang kreditor, perusahaan yang memiliki likuiditas yang tinggi merupakan perusahaan yang baik. Karena dana jangka pendek kreditor yang dipinjam perusahaan dapat dijamin oleh aktiva lancar yang jumlahnya relatif banyak. Akan tetapi, jika dipandang dari sisi manajemen, perusahaan yang memiliki likuiditas yang tinggi menunjukkan kinerja manajemen yang kurang baik. Karena likuiditas yang tinggi menunjukkan adanya saldo yang menganggur, persediaan relatif berlebihan, atau karena kebijakan kredit perusahaan yang tidak baik, sehingga menyebabkan tingginya piutang usaha. Ketidakseimbangan antara jumlah aktiva liquid yang dimiliki perusahaan dengan utang-utang yang harus segera dibayar merupakan penyebab yang umum dari timbulnya financial distress. Perusahaan yang tidak mempunyai kemampuan untuk membayar disebut risiko likuiditas. Jika menyangkut dengan kewajiban kepada pihak luar atau kreditur, dinamakan likuiditas dalam likuiditas badan usaha. Dan jika menyangkut dengan kewajiban finansial untuk menyelenggarakan proses produksi, maka dinamakan likuiditas perusahaan. Rasio likuiditas dapat diukur dengan current ratio, cash ratio, dan working capital to total asset ratio. Yang selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan risiko likuiditas? Yang kedua, bagaimana risiko likuiditas pada PT Kimia Farma? Tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan risiko likuiditas. Yang kedua, untuk mengetahui risiko likuiditas yang ada pada PT Kimia Farma. Profil singkat perusahaan. Kimia Farma adalah perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1817. Awalnya, Kimia Farma ini bernama Envie Chemicaliën Handel Redcap & Co. dan mengalami perubahan nama dari seiring berjalannya waktu menjadi nama yang sekarang yaitu PT Kimia Farma Tbk. Adapun visi misi dari Kimia Farma ini yaitu dengan visi menjadi perusahaan healthcare pilihan utama yang terintegrasi dan menghasilkan nilai yang berkesinambungan, dan misinya melakukan aktivitas usaha di bidang-bidang industri kimia dan farmasi, perdagangan dan jaringan distribusi, retail farmasi dan layanan kesehatan serta optimalisasi aset. Kedua yaitu mengelola perusahaan secara good corporate governance dan operational excellence dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional. Dan yang terakhir yaitu memberikan nilai tambah dan manfaat bagi seluruh stakeholder. Selanjutnya, adapun materi pembahasan yang kami gunakan dalam pembahasan kali ini yaitu yang pertama ada pengertian dari likuiditas, di mana likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya sehingga dapat meningkatkan kemampuan perusahaan dalam membagikan dividen kepada investor dan juga meningkatkan kepercayaan kepada pihak eksternal untuk menginvestasikan dananya pada perusahaan. Oleh karena itu, likuiditas merupakan suatu aspek yang sangat penting dari kinerja suatu perusahaan dalam tujuan investasi para investor. Selanjutnya ada pengertian risiko likuiditas, di mana risiko likuiditas itu merupakan suatu hal yang dialami oleh perusahaan karena ketidakmampuan mereka dalam memenuhi kewajiban jangka pendek perusahaan sehingga berpengaruh kepada aktivitas perusahaan tersebut. Adapun jenis-jenis likuiditas yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada risiko likuiditas pendanaan atau risiko arus kas, dan yang kedua itu risiko likuiditas aset atau produk. Sumber penyebab likuiditas yaitu ada kurangnya manajemen arus kas, ada ketidakmampuan memperoleh pembiayaan, ada gangguan ekonomi tak terduga, ada belanja modal tanpa perencanaan, dan yang terakhir yaitu krisis laba. Dalam risiko likuiditas, untuk menghitung dari likuiditas yang dialami oleh perusahaan, maka dihitung menggunakan rasio likuiditas yang terbagi menjadi 3, yaitu
dengan cara menganalisis arus kas, menganalisis kewajiban jangka pendek, dan menganalisis terhadap arus kas dana jangka pendek. Adapun rumus-rumus yang digunakan dalam mencari rasio likuiditas ini yaitu yang pertama, untuk mencari rasio lancar atau current ratio yaitu dengan cara aset lancar per kewajiban lancar. Yang kedua yaitu rasio sangat lancar yaitu current asset per current liabilities. Dan yang terakhir yaitu rasio kas dengan cara mencari kas ditambah dengan setara kas dibagi dengan kewajiban lancar. Berikut adalah materi tentang tujuan dan manfaat rasio likuiditas. Menurut Kasmir, berikut adalah tujuan dan manfaat yang dapat diambil dari hasil rasio likuiditas. Yang pertama adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang yang segera jatuh tempo pada saat tagih. Yang kedua adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancar secara keseluruhan. Yang ketiga, untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan persediaan dan piutang. Yang keempat, untuk mengukur dan membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Yang kelima adalah untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Yang keenam, untuk alat perencanaan ke depan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang. Yang ketujuh adalah untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu. Yang kedelapan, untuk melihat kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan dari masing-masing komponen yang ada. Intinya materinya adalah tentang pentingnya likuiditas bagi sebuah perusahaan. Likuiditas merupakan salah satu hal yang penting bagi perusahaan karena ini akan menarik investor. Dan perusahaan harus memberikan sinyal positif di mana mereka memberikan kerugian yang kecil terhadap investor. Berikut adalah beberapa alasan pentingnya likuiditas bagi sebuah perusahaan. Yang pertama yaitu sebagai penunjang dalam menjalankan kegiatan usaha sehari-hari perusahaan. Yang kedua adalah sebagai alat untuk memprediksi kebutuhan finansial. Yang ketiga adalah untuk alat membantu pelanggan mengajukan pinjaman atau menarik uang dengan lebih mudah. Yang keempat sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi bisnis. Yang kelima adalah untuk indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendek. Selanjutnya adalah untuk menganalisis posisi keuangan secara jangka pendek. Selanjutnya untuk mengukur tingkat fleksibilitas perusahaan untuk menarik investor yang menguntungkan perusahaan. Selanjutnya adalah untuk memantau efektivitas dalam penggunaan modal perusahaan. Selanjutnya untuk menarik investor untuk menanamkan modal pada sebuah perusahaan. Solusi untuk mengatasi risiko likuiditas. Yang pertama adalah melakukan kebijakan keuangan dengan prinsip kehati-hatian. Yang kedua adalah menempatkan setiap keputusan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Yang ketiga, menghindari keputusan yang bersifat mengejar keuntungan jangka pendek. Yang keempat adalah memperhatikan setiap kebijakan moneter pemerintah. Yang kelima adalah melakukan perbaikan dalam biaya pengendalian produksi. Yang keenam adalah meningkatkan cadangan kas atau setara kas dalam hal likuiditas. Lalu selanjutnya yaitu ada studi kasus pada PT Kimia Farma Tbk. Farmasi BUMN Kimia Farma Tbk dikabarkan tengah menghadapi kesulitan keuangan dengan sejumlah karyawannya yang mengungkapkan masih enggan mengambil alih jasa manufaktur saat perusahaan mengumumkan hasil kinerja keuangan utamanya. Dapat kita lihat gambar di sebelah kanan, pendapatan meningkat 11,8% secara tahunan menjadi 4,95 triliun dan laba bersih meningkat 109% pada tahun 2023. Lalu selanjutnya akhir Juni 2023, kas dan setara kas KF turun dari 2,15 triliun pada akhir Desember 2022 menjadi 833,78 miliar pada akhir Juni 2023. Lalu selanjutnya hanya kurun waktu 6 bulan, kas KF mengalami penurunan sebesar 61% atau sebesar 1,32 triliun. Selanjutnya pembayaran utang bank jangka pendek sebesar 4,34 triliun pada 6 bulan pertama. Terakhir naik 124% year on year dari 1,93 triliun pada semester 1 2022. Lalu selanjutnya pada gambar sebelah kiri, ekspansi besar-besaran perusahaan sebenarnya tercapai karena didukung utang untuk memperlancar modal kerja perusahaan. Mengutip data Refinitiv, dalam kurun waktu 5 tahun sejak 2015 hingga 2019, utang perusahaan meningkat 25 kali lipat. Lalu selanjutnya yaitu di tabel sebelah kiri, meski utang tumbuh signifikan, operasional perusahaan nyatanya hanya mengalami pertumbuhan moderat.
dengan pertumbuhan pendapatan perusahaan dari 2015 hingga akhir tahun lalu tumbuh kurang dari 100%. Laba perusahaan yang ambis sejak mencatat rekor di 2018. Hingga akhirnya untuk pertama kalinya pada tahun 2022, perusahaan mencatatkan rugi bersih tahunan untuk pertama kali. Selanjutnya yaitu pada tabel sebelah kanan, gambar sebelah kanan, analisis kewajiban jangka pendek per Juni 2023, perusahaan melaporkan utang bank jangka pendek senilai 5 triliun, meningkat signifikan dibanding akhir tahun lalu, dengan tingkat bunga tahunan sekitar 4% hingga 10%. Utang jangka pendek merupakan kewajiban yang harus dibayarkan dalam waktu tahun baku atau dalam waktu 12 bulan. Pada gambar di samping dapat kita lihat gambar dalam bentuk utang bank jangka pendek yang dimiliki oleh PT Kimia Farma. Perusahaan akan mengalami ancaman yang signifikan dalam bentuk pembayaran dalam kewajiban mereka karena kas yang tercatat hanya sebesar 833,78 miliar dan memiliki aset likuid sebesar 8,60 triliun. Namun aset likuid ini memiliki ancaman yang lebih besar dalam bentuk mereka memiliki risiko pembayaran dalam kewajiban mereka. Karena sebab aset lancar perusahaan di luar kas dan setara kas sebagian besar berada pada persediaan senilai 3,71 triliun dan piutang usaha senilai 3,26 triliun dengan utang kepada pihak berelasi hanya sebesar 615 miliar. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai analisis studi kasus pada PT Kimia Farma. Jadi yang pertama, penurunan signifikan dalam kas dan setara kas. Penurunan kas dan setara kas KF sebesar 61% dari Desember 2022 hingga Juni 2023 menjadi 833,78 miliar. Nah, menunjukkan adanya risiko likuiditas yang signifikan. Hal ini menandakan bahwa perusahaan mungkin kesulitan dalam memenuhi kewajiban keuangan yang jatuh tempo, terutama dengan adanya utang bank jangka pendek yang signifikan. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu peningkatan utang bank jangka pendek. Dari 1,93 triliun pada semester 1 2022 menjadi 4,34 triliun pada semester 1 2023 dengan tingkat bunga tahunan yang bervariasi antara 4% hingga 10%. Perusahaan mungkin akan menghadapi beban pembayaran bunga yang lebih tinggi yang dapat memperburuk situasi likuiditasnya. Kemudian yang ketiga ada ketergantungan pada aset non-liquid. KF memiliki aset lancar sebesar 8,60 triliun. Sebagian besar dari aset ini terdiri dari persediaan senilai 3,71 triliun dan piutang usaha senilai 3,26 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar asetnya mungkin tidak liquid dan sulit untuk diubah menjadi kas dalam waktu singkat. Oleh karena itu, perusahaan dapat mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban keuangan yang jatuh tempo dengan cepat. Kemudian selanjutnya yaitu pertumbuhan utang yang signifikan. Utang perusahaan meningkat 25 kali lipat selama 5 tahun terakhir, menandakan bahwa KF telah menggandalkan utang secara signifikan untuk membiayai ekspansinya. Kemudian yang terakhir yaitu keterbatasan informasi dan transparansi. Jadi ketidakterbukaannya perusahaan dalam menghadapi isu-isu keuangan yang dihadapi dapat meningkatkan ketidakpastian kalangan karyawan, pemasok, dan investor. Selanjutnya, solusi dari studi kasus PT Kimia Farma. Jadi yang pertama ada restrukturisasi utang. KF dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk restrukturisasi utang yang ada. Ini mungkin melibatkan perpanjangan jangka waktu pembayaran atau penurunan suku bunga yang akan membantu mengurangi beban pembayaran utang dan memberikan ruang bernapas dalam hal arus kas. Kemudian yang kedua yaitu efisiensi dalam manajemen persediaan. Untuk menghindari penimbunan yang berlebihan dan kerugian akibat barang kadaluarsa, penggunaan sistem manajemen persediaan efisien dapat membantu mengurangi biaya penyimpanan dan memastikan bahwa persediaan berputar dengan lancar, yang pada gilirannya akan meningkatkan likuiditas. Kemudian yang ketiga yaitu pengelolaan piutang dengan lebih ketat. KF harus meningkatkan proses pengelolaan piutangnya dengan menetapkan kebijakan yang lebih ketat terkait pembayaran pelanggan,
Menerapkan praktik pengelolaan kredit yang ketat dan proaktif akan membantu mengurangi risiko tunggakan piutang sehingga meningkatkan aliran kas perusahaan. Kemudian, diversifikasi sumber pendanaan. Selain mengandalkan utang, perusahaan perlu mempertimbangkan sumber pendanaan lain seperti ekuitas atau investasi langsung. Diversifikasi sumber pendanaan ini akan mengurangi ketergantungan pada utang dan dapat memberikan ruang yang lebih besar untuk manuver keuangan. Kemudian yang terakhir yaitu transparansi dan komunikasi yang baik. Meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan dan memberikan informasi yang jelas kepada para pemangku kepentingan termasuk karyawan, pemasok, dan investor. Komunikasi yang jujur dan terbuka tentang situasi keuangan perusahaan dapat membantu membangun kepercayaan dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak terkait. Kesimpulan, pada studi kasus BUMN Kimia Farma menunjukkan betapa pentingnya pemahaman tentang risiko likuiditas bagi perusahaan di lingkungan bisnis. Dengan perhatian yang tepat terhadap manajemen kas, pengelolaan utang, dan kebijakan operasional yang efisien, perusahaan dapat menghindari tekanan finansial yang serius dan mempertahankan keseimbangan keuangan jangka panjang. Studi kasus tersebut memberikan pelajaran penting bahwa pemahaman dan pengelolaan risiko likuiditas secara proaktif merupakan elemen krusial bagi bisnis yang sukses.